wabarakatuh jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masya Allah enak kalau suami istri ya bisa tolong menolong Terus gitu aku ya. apa? Aku mah gak ngomong gitu cuma Aku ngomong tamu. enak aja gitu. Nah tapi tadi nih mungkin ada yang kelewatan terlambat nonton sekarang temanya Masya Allah banget. Ini bagus sekali karena ini temanya adalah kenali mahrammu supaya tidak haram. Jadi gimana kalau seandainya ada orang yang menikahi besannya, Ustadz? emang ada. Ada Mana? videonya, Mana nggak coba? percaya kita lihat Coba. aja dulu videonya nih biar dibantu sama Ustadz nanti boleh nggak nih? Bak cerita dalam sinetron, baru-baru ini di dunia nyata sedang heboh pernikahan antara ayah mertua dengan ibu kandung dari seorang netizen. Kehebohan itu muncul setelah unggahan sebuah video dari pengguna TikTok @yeni_indriani01 Jumat 7 Agustus 2020. Video langsung menjadi viral hingga dibagikan di berbagai sosial media. Video tersebut dilengkapi caption yang ditulis pemilik akun yakni "Suamiku adalah kakak tiriku". Dalam video berdurasi 17 detik itu terlihat sebuah pernikahan berlangsung secara sederhana di rumah. Acara ijab kabul antara besan itu hanya dihadiri oleh beberapa anggota. Ini pernikahan ayah mertuaku sama ibu kandungku. Gak nyangka juga bakalan terjadi karena awalnya cuma bercandaan. Jadi sekarang ayah tiriku adalah mertuaku dan uniknya lagi suamiku adalah kakak tiriku. Oke, jadi saya pernah bertemu dengan pelakunya langsung, si tetehnya. Masya Allah temen Inilah Ustadz di Syam. enggak juga, saya pernah membahas ini sebelumnya di Rumpi. Kemudian ternyata kisah beliau ini karena memang mereka ini adalah dua-duanya adalah tidak punya pasangan. Jadi bapaknya si laki-laki ini, bapaknya suaminya seorang duda. Kemudian ibunya adalah seorang janda. Mereka menikah. Apakah boleh? Boleh, karena si ibunya tidak punya suami. Yang tidak boleh kalau apa? Yang tidak boleh kalau si ibunya masih punya suami. Maka Haram. perempuan haram untuk itu yang bahaya. poliandri. Nah, itu yang dilarang Itu yang tadi nggak kalau boleh. Habib jelasin. Oke. Tapi kalau dua-duanya single atau mungkin si bapaknya punya istri tapi belum lebih dari 4, maka boleh-boleh saja. Tapi itu mungkin agak rancu ya terjadi di Indonesia ini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dalam Islam maka diperbolehkan. Besan menikah maka diperbolehkan. Karena itu adalah non mahram. Disinilah pentingnya. Kenapa kita harus tahu mana yang boleh dinikahi dengan yang tidak boleh dinikahi. Karena apa? Sekaligus juga menjelaskan kalau dia boleh dinikahi berarti dia tidak boleh melihat aurat. Ya, langsung ini otomatis hukumnya. Kalau dia adalah seseorang yang bukan mahram kita, maka otomatis dia juga boleh dinikahi. Contoh misalnya di daerah kita di Indonesia ini masih ada yang tidak mau menikah dengan sepupunya. Kalau kami orang Sulawesi ngomongnya sepupu. Tapi kalau di Jawa itu lebih dekat lagi karena mereka ngomongnya saudara. Jadi mereka pas nanya, kadang kita yang ditanya ini jawabnya bingung. Ustadz boleh nggak kalau nikah sama saudara sendiri? Nggak boleh lah. Makanya dia bilang, Ustadz yang ini ngomongnya nggak boleh katanya nikah sama saudara. Sekarang harus dijelasin dulu, saudara apa dulu. Betul. Ternyata orang sini itu kalau ngomong saudara itu sepupu maksudnya. Padahal kalau saudara itu, sepupu itu boleh dinikahi dan dia non mahram yang tidak boleh melihat aurat sama sekali. Maka saudara yang dimaksudnya adalah sepupu ini adalah non mahram dan boleh untuk dinikahi. Baik itu sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai berkali-kali itu adalah mahram. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kau mau menikah cari dulu sepupumu. Cari dulu sepupumu yang terdekat dulu cari. Kenapa cari yang terdekat? Karena engkau tahu nasabnya. Engkau tahu nasabnya. Engkau tahu bagaimana dia kecilnya. Engkau tahu bagaimana didikan ayahnya. Jadi tidak susah lagi untuk menyatukan. Ada juga pendapat lain ulama yang lain justru cari yang jauh. Supaya apa? Supaya meningkatkan kecerdasan daripada keturunannya. Dua pendapat ini adalah dua pendapat yang baik untuk diikuti. Terserah mau ikuti yang mana, tapi masing-masing keduanya ini adalah pendapat ulama. Mau menikah dengan yang dekat, yang jelas dia non mahram, baru boleh dinikahi, atau mau menikah dengan yang jauh. Jadi buat yang bertanya ingat yang penting wedoknya itu
single, entah janda, ya pasti janda orang punya anak ya, nggak apa-apa. Karena yang bahaya kalau seandainya Masih punya istri. masih punya suami. Masih punya suami. Iya, kalau yang suaminya punya istri, kalau belum 4 ya bismillah ya. Betul. Tapi kalau ada masalah tanggung dewek ya. Tanggung dewek. Nggak apa-apa, tapi dalam Islam halal. Halal. Boleh. Ya, jadi kembali lagi diingatkan besan itu halal hukumnya untuk menikah sekaligus Ya. non mahram. Jadi tidak boleh saling melihat aurat. Nggak Tuh. boleh juga salaman. Betul. Iya, banyak Apalagi kan lebaran kan. besan sama besan kan salaman, soalnya Nggak nggak boleh. enak, takut Nggak enak. tersinggung. Betul. Sebenarnya kalau sama-sama belajar ilmu agamanya Allah dan nonton Islam itu indah, Betul. mesti sama-sama tahu. Kerjasamanya ya sama-sama belajar, Masya jangan Allah. satu pihak aja. Iya, gitu. bahkan boleh memberitahu dengan adab-adab yang baik juga Ustadz ya. Betul. Nah, sayangnya Inyong. Iya sayang. Inyong mau tanya lagi dong. Boleh. Boleh ya. Maaf Ustadz Sam. Tapi siap sayang. Apa? Siap Beb? Oke. Uduh, Nah, Ngerti nggak? Kalau anak apa? Ngerti siap gak? Enggak. segala Makanya. hal. Pokoknya kalau wedok lakinya bilang sayang, siap gitu. Oh, waduh, Kita- kode itu ya. Kode ya. Kode ya. siap, Kode siap. dari segala kode gitu. Waduh, Tak kode-kode subhanallah. yang baju hijau jangan sampai lepas. Oke, sayang. Inyong mau tanya. Jadi kalau seandainya gini, kan ada wedok. Dia mungkin suami istri, temennya Inyong. Mereka belum punya keturunan. Akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak setelah bertahun-tahun gak punya. Nah, anaknya ini wedok yang diambil, yang diangkat menjadi anaknya. Jadi disusuin tuh sama ibunya. Gitu, sampai dia besar, tumbuh. Nah, pertanyaannya, kan yang nyusuin mamaknya. Kalau seandainya sama suaminya, itu mahram atau bukan? Nah jadi gini sayang. Ini Iya. banyak yang terjadi juga di masyarakat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus mengerti dan memahami. Sebelum saya jawab, saya harus menjelaskan dulu syarat-syarat menjadi anak susuan. Karena kalau diambil dari usia kecil, kan ibunya belum punya susu. Nggak bisa. Jadi anak susuan ini ada syarat dan ketentuannya. Yang namanya orang baru nikah, mancing anak, kan dia belum punya susu. Nggak mungkin dia nyusuin dong. Kalau misalkan seandainya dia bisa mengeluarkan susu, ada aturannya lagi. Jadi gini, sebelum mengerti dan memahami ilmu susuan, kita harus mengerti dan memahami dulu, susuan itu adalah mahram dan menjadi mahram. Syarat menjadi anak susuan dan akan menjadi mahram bagi orang tua susuannya jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, penyusuan dilakukan ketika usia bayi di bawah 2 tahun komariah. Loh, berarti kalau ada yang udah gede itu nggak boleh? Nggak Bu? boleh, harus di bawah 2 tahun komariah. Komariah sama Masehi itu beda. Jadi kalau misalkan Masehi itu 360 hari plus minus. Nah kalau misalkan kalau Hijriyah itu di bawahnya lebih berkurang. Berkurang. Hijriyah dan Komariah sama. Nah harus di bawah 2 tahun. Yang kedua, penyusuan dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi harus 5 kali disusu. Minimum 5 kali disusuin pada waktu yang terpisah-pisah. Misalkan, ya kan, disusuinnya pada waktu hari Senin, hari Selasa disusuin lagi, hari Rabu disusuin lagi sampai waktu 5 hari dan sampai bayinya kenyang, betul-betul kenyang. Biasanya kalau kenyang tuh bayinya dari susuin Diem. sampai dia tidur, sampai dia berhenti sendiri, Betul. dilepas sendiri. Nah, dan bayi itu yang memberhentikannya. Jadi Iya. yang berhentiin itu adalah bayinya Ya, dan tanpa dicabut, nggak boleh itu dicabut, ya pengalaman. kan? Ya. Bukan pengalaman Kan saya. anaknya 4, nggak apa-apa. Bukan pengalaman, aneh belum pernah nyusuin, Oh iya, melihat. lihat Inyong, pengalaman. Nah, nggak boleh tuh dicabut. Jika memenuhi 2 syarat ini, ya kan, nggak dicabut, dia sampai kenyang. Nah, dia usianya di bawah pas 2 tahun atau lebih, nggak boleh di bawah. Jadi 2 tahun ataupun lebih dikit lah, lebih dikit. Jadi intinya adalah usianya, usianya di bawah 2 tahun. Usianya harus di bawah 2 tahun dan dia itu sampai kenyang 5 kali persusuan dalam waktu yang berbeda-beda. Kalau sudah memenuhi syarat ini, anak yang dia susuin akan menjadi anaknya susuan. Menjadi mahram bagi ibunya
dan mahram bagi Suaminya. bapaknya, Oh, bapak susuan. berarti aman ya, Bib, kalau Iya, aman. seandainya dari kecil gitu ya. Kan kebanyakan tuh takut khawatirnya ngurus anak atau mengadopsi bahasanya anak gitu diurus, terus tiba-tiba nanti gedenya takut dikawinin sama lakinya. Betul. Yang jadi masalah sekarang ini adalah yang dimana mereka nggak disusuin. Oh. Jadi anaknya diangkatlah jadi anaknya, nggak disusuin, akhirnya jadi mahramnya. Bapaknya ini menikahkan kepada orang lain, dia yang menjadi walinya, nggak boleh. Gak boleh ya. Nggak boleh. Nah, sampai dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW, dan Allah pernah menegur Rasulullah SAW Ketika mengangkat anak Zaid dan bin Harisah menasabkan. Iya. dan menasabkan. Ketika Rasulullah mengganti dengan nama Zaid bin Muhammad, nggak boleh, harus Zaid bin Harisah. Nah, begitu juga semuanya, siapapun mereka yang punya anak angkat, gunakanlah nama anak angkat itu dengan nama bapak kandungnya. Iya. Karena kalau tidak haram, sangat diharamkan. Dan juga kasih tahu bahwa anak tersebut adalah anak angkat. Jangan sampai dia menutupinya. Karena apa? Kalau dia ada di dalam rumahnya, dia menjadi orang lain, bukan mahram. Sehingga apa? Ibunya harus menutup auratnya. Saudara laki-lakinya, dia karena perempuan, dia harus menutup auratnya. Dan selain itu juga semuanya yang ada di rumah itu yang bukan mahramnya harus menjaga auratnya. Hati-hati dan sangat berhati-hati, sehingga apa? Sehingga aman dari hukumnya Allah. Tidak jadi Masya Allah. masalah. Nah, jadi pada intinya yang penting kalau seandainya mau mengangkat anak dan pengen menjadi mahram, disarankan menjadi ibu persusuannya dan anaknya di bawah 2 tahun. Susunya juga ternyata harus ini ya. ASI. Harus 5 kali. kenyang. Kenyang, nggak cuman icip-icip. iya gitu, ngempeng bahasanya. Ngepeng. Nggak ngempeng nggak boleh. Nah, yang kedua adalah di sini bagusnya kalau seandainya mau mengadopsi anak, anaknya terlanjur sudah besar, itu namanya anak asuh karena tetap bukan mahramnya gitu. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua ya Pip ya. Amin ya Biar lebih Rabbal tahu lagi, Alamin. alamin. Nah, ini yang sekarang mau tanya juga sama Ustadz Syam nih Pip ya. Kan gak ada tuh istilah mantan anak atau mantan orang tua. Nah, apakah benar tidak ada istilah mantan mertua untuk suami istri yang sudah bercerai? Oh, jadi mantan mertua nikahin mantan mantu Heeh. gitu. Nah, itu boleh Jadi nggak? kan katanya kan tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Kalau Iya. mantan suami ada, Ada. mantan istri ada. Mantan Tapi, mertua nggak ada. Buat anak-anak yang broken home tetap nggak ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu. Jadi kalau misalnya orang tua divorce, itu adalah salah mereka berdua, kita tetap berbakti kepada mereka berdua. Karena mereka berdua tetap menjadi orang tua kita. Berarti tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Mantan orang tua nggak ada. Bagaimana hukumnya kalau mertua? Apakah tetap juga mertua ini tidak ada mantan mertua? Karena sudah tadi dijelaskan dari awal sekali bahwasanya mertua itu adalah mahram yang namanya selama-lamanya. Jadi walaupun sudah bercerai anaknya, si mantu ini sudah bercerai dengan anaknya, maka dia tetap mahramnya. Apalah konsekuensi daripada mahram selama-lamanya ini, mahram abadi ini? Konsekuensinya adalah sampai kapanpun tidak boleh dinikahi. Sampai kapanpun dia tidak boleh dinikahi. Cuma kalau misalnya istilah doang mah kayak bilang ini itu mantan mertua saya untuk menjaga perasaan si istri baru mungkin. Atau menjaga perasaan si suami, gak apa-apa pakai istilah itu cuma mantan mertua saya. Tapi saya harus memuliakannya karena dia mahram selama-lamanya. Jangan kau cemburu dengan dia kalau saya cium tangan kepadanya. Kenapa? Karena dia mahram saya, tidak mungkin saya dekat dengan dia. Tidak mungkin saya menikah dengannya karena dia mahram yang namanya selama-lamanya. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah mantan mertua menikahi mantan menantu? Tidak boleh. Atau sebaliknya, mantan menantu mau menikahi mantan mertuanya? Tidak boleh, ya kan? Karena tidak ada mantan. Karena tidak ada yang namanya mantan mertua dan mantan menantu. Semuanya akan menjadi mahram selama-lamanya. Sama ceritanya dengan anak dengan orang tuanya. Perbedaannya hanyalah tetap beda perlakuannya. Karena kalau orang tua kan dia yang nyebokin kita waktu kecil, dia yang ngurusin kita, nyusuin. Beda perlakuannya ketika kepada orang tua dan juga kepada mertua. Kalau kita mau lihat kisah baginda Nabi SAW dengan mertuanya, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa ardha. Kemudian apakah anak-anak Nabi ada yang bercerai? Ada.
Ada nabi itu ada yang bercerai karena diceraikan, dipaksa berpisah oleh besannya nabi. Ya, jadi ketika baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ada putri beliau Sayyidatina Zainab, kemudian ada juga putri beliau yang lainnya yang menikah dengan anak pamannya baginda Nabi SAW atau anak sepupunya baginda Nabi SAW yang pada saat itu mereka masih menjadi kafir Quraisy pada saat itu. Maka mereka semua ini dipisahkan secara ditalakkan atau difasahkan, dipisahkan hubungan pernikahannya. Tapi mereka tetap memuliakan mertuanya karena termasuk daripada mahram selama-lamanya, mahram yang tidak akan pernah boleh menikah selama-lamanya kalau anaknya sudah pernah menikah. Beda ceritanya tadi dengan besan gitu ya. Beda ceritanya dengan besan. Tapi kalau mertua maka itu adalah mahram selama-lamanya. Jadi mungkin gini aja ya, biar gak ada salah kaprah gitu ya. Mendingan itu mertua dari mantan suami saya. Gitu kan bisa. Mertua dari Kayak Habib seandainya, oh kena ini mertua dari mantan istri saya. Jadi jangan bilang mantan mertua. Tapi mertua. Orang tua. Ini Mertua. orang tua mantan istri saya gitu kali ya. Kalau orang tua kan Itu bukan lebih mertua, halus, lebih lebih halus. Lebih halus. Atau ini kenalin ini mertua dari mantan istri saya, gitu. Itu lebih halus. Ya Lebih kan lebih gitu. halus, ya kan. Kalau Jadi bilang mantan mertua karena dalam hukum tidak ada nggak kan. ada, Ya, tetap takutnya dia nanti- mahram selama-lamanya. karena kan bahasa itu kan bisa membuat orang berpikir rancuh gitu kan. Ini mantan mertua ya berarti udah mantan, udah bekas. Mantan kan bekas Ya. kasarannya gitu. Jadi lebih baik sekarang mulai kita aji lagi bilangnya ini mertua dari mantan istri saya atau mertua dari mantan suami saya. Sip, gitu. karena tapi kembali lagi ya tadi ya, tidak Iya. boleh menikah dia Iya. selama-lamanya. Karena udah jadi orang tua, makanya orang orang tua. bilang kalau menikah itu menambah orang tua ya Bib ya. Betul. Karena kekal dan abadi. Mahram Insya muabbad. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, Masya Allah ini udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari lakinya yang paling cakep dewek Habib dan juga dari Ustadz Syam yang lagi cari jodoh ya. Masya Allah, tabarakallah nih ya banyak banget dan semuanya bermanfaat. Apalagi guru-guru kita juga menjelaskan ini agar kita tidak melakukan hal yang diharamkan, yang dilarang. Jadi udah tahu ilmunya sekarang wajib diikuti. Karena ilmu itu bukan untuk dihafalkan tetapi dijalankan. Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang kita udah tersambung nih sama Jamaah Islam Itu Indah yang insya Allah mau di Ruqyah Mandiri Syariah. Syariah bersama dengan Ustadz Syam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Mbak. Ya gini Habib, Ustadz. Nama. Jadi aku tuh emang udah di umur aku yang sekarang nih kan harusnya teman-teman aku kan udah pada nikah gitu kan ya kan namanya udah dewasa, udah umurnya matang, udah pas lah ya untuk menikah. Tapi aku tuh kayak merasa kok aku susah banget gitu dapat jodohnya, nggak kayak teman-teman aku ya. Walaupun gak pacaran ketemu nikah, terus yang udah pacaran dulu langsung nikah. Kok aku susah banget gitu dapat jodohnya? Apa karena aku dulu tuh sering banget buat dosa? Kayaknya aku tuh berdosa banget sampai aku tuh susah banget dideketin sama jodoh aku gitu. Itu ada hubungannya nggak sih Habib, Ustadz? Karena aku dulu tuh sering berbuat dosa kayak misalnya ada suatu kejadian ya, pokoknya aku merasa bersalah banget dan aku merasa berdosa banget. Itu ngaruh nggak sih bikin jodoh kita jauh, Habib, Ustadz? Aku pengen pencerahannya supaya aku bisa didekatkan sama jodoh aku. Iya. Kira-kira ada doa ya Habib, Ustadz? Iya, terima kasih Mbaknya. Nah, Ustadz ini bagus banget nih ya. Mungkin dialamin juga tidak hanya dengan Mbaknya karena sering sekali terjadi di sekeliling kita juga. Banyak sekali orang yang suka sedikit putus asa karena tidak mendapatkan jodoh. Apalagi kalau wedok kan ada takut batasan usianya. Kalau udah terlalu tua takut A, B, C, D, E, F-nya. Khawatirnya banyak gitu. Boleh nggak kalau seandainya biar lebih panjang lagi, yang di rumah juga bisa mengabarkan juga keluarganya, teman-temannya, saudara-saudaranya ikutan juga ikhtiar bersama dengan Ustadz Syam. Dan bisa nyiapin air 1 gelas atau 1 botol di Betul. rumahnya. Boleh Ustadz ya? Sambil doa bareng. Berarti kita Ruqyah Syariah Mandiri online aja Boleh gitu. ya? Kalau mungkin Bismillah. Mbaknya minta saran tadi apakah karena kesalahan masa lalu apa Ya. segala macam dan itu semua ada kaitannya. Jadi
kenapa kita mengadakan sejenis ruqyah syariah mandiri online supaya kita memperbaiki tauhid kita bahwa tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka sekarang bukan kita meminta kepada si airnya, bukan kita minta kepada Qur'annya, tapi kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ayat-ayat Al-Qur'an yang memang sudah disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa-doa perlindungan gitu ya. Jadi sekarang disiapkan segelas air, udah disiapin, Mbak? Udah Ustadz. Oh ya boleh Ustaz, disiapin tapi segelas yang di air. rumah belum Betul. siapin. Yang di rumah Oh, juga nggak sudah apa-apa, siapin. udah Ah, disiapin biar ya. di rumah Silakan. Semuanya boleh ya? disiapin dan juga Silakan, jangan silakan. lupa kasih tahu keluarganya suruh pada kumpul saat. Oh ya Iya, udah iya, gitu. udah. Nggak Jadi apa-apa, Ustadz, ya. semuanya menyiapkan segelas air supaya kita sama-sama berdoa, dimohon keberkahan Iya. surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan juga Ayatul Kursi. Semoga apa yang kita bacakan ini ditiupkan ke air lalu kita minum sama-sama. Amin. Masya Allah, Bismillah. tabarakallah. Ya udah, yang di rumah juga semuanya kesempatan baik nih ya. Nanti kita bakal bersama-sama ruqyah mandiri syariah bersama dengan Ustadz Syam ya. Semuanya sekarang kabarin keluarganya, buruan telepon bila perlu biar dapat pahala juga Bib ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh Yeah. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.